Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend dan ternyata mulai kembali diakumulasi petinggi partai. Dan di video ini saya coba analisa dua emiten yang ternyata mulai diakumulasi BlackRock kembali setelah sebelumnya sempat keluar. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham SIDO yang bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin memang terkoreksi turun hampir 1% ke harga 510. Tapi cara pergerakan saat ini SIDO mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya bergerak sideways, sempat mencoba untuk bertahan di sekitar harga 484 sampai 486. SIDO bisa bertanda rebound saat ini sudah berhasil melewati resisten di harga 500. Setelah berhasil naik di atas 500, bisa kita lihat 3 hari terakhir ini SIDO mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, ternyata masih gagal. Pada perdagangan hari Jumat masih terbentuk candle merah. Tapi cara pergerakan menurut saya sudah mulai menarik karena sudah berhasil naik di atas harga 500. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan hari Jumat kemarin asing memang terpantau masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Tapi di broker summary terpantau penurunan ini ada akumulasi. Jadi secara teknikal memang Musa sudah mulai menarik apabila teman-teman sudah buy on breakout di atas 500, Musa masih bisa di hold selama 500 tidak terlewati. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul balik arah BlackRock di saham SIDO usai kinerja masuk angin. Jadi kita baca sekilas inti ke pemberitaan ini. BlackRock sebelumnya berbalik arah di saham SIDO menyusul kinerja SIDO yang masuk angin sepanjang kuartal 1. Tapi pada masuk kuartal 2 ini BlackRock terekam kembali mengakumulasi saham SIDO. Jadi dari data Bloomberg, BlackRock mengurangi kepemilikan SIDO di 2 bulan berturut-turut di Mei dan Juni. Tapi sepanjang Juli ini BlackRock kembali mengakumulasi saham SIDO. Jadi secara keseluruhan setelah sebelumnya sempat keluar, bulan ini BlackRock mulai masuk. Aksi borong BlackRock ini berbeda arah dengan sejumlah pemegang modal kakap yang masih terlihat melego saham SIDO. Salah satunya bisa kita lihat ada Wisdom Trade yang terpantau masih menjual saham SIDO di kantongnya sepanjang bulan Juli. Selain Wisdom Trade yang menjual, ternyata Dimensional Fund Eversa juga terpantau masih terus keluar. Tapi secara teknikal misalnya SIDO akan menarik apabila memang masih bisa bertahan di 500. Dan lebih oke lagi apabila memang berhasil beri garis EMA 50. Dan cara pergerakan SIDO akan mulai bangkit dari downtrendnya. Ada potensi saya untuk kembali menuju 550 sampai garis EMA 150. Di setel 555. Jadi bisa kita lihat sebelum juga beberapa kali mencoba break gagal. Tapi setelah berhasil break, mengetes atau menuju garis EMA 150. Di sini juga sama. Setelah berhasil break, ini menuju garis EMA 150. Jadi untuk yang ingin coba pantau dan entry saat ini, menurut saya masih bisa coba dipantau. Bisa buy on support di skala 500 apabila masih bisa bertahan. Atau lebih oke tunggu berhasil beri garis EMA 50 baru ikut entry. Karena jarak garis EMA 50 150 saat ini lebih jauh daripada sebelumnya. Ya, apabila kita buy on breakout, range untuk trading menurut saya masih lumayan jauh. Jadi lebih oke apabila kita buy on breakout. Oke, sekarang kita lihat saham Medco. Karena Medco juga jika kita lihat pemberitaan ini, BlackRock juga ternyata di awal semester 2 ini balik arah di saham Medco. Dari data kepemilikan Bloomberg bisa kita lihat BlackRock terekam 3 bulan berturut-turut melego sebagian kepemilikan di Medco sepanjang kuartal 2. Jadi dari kantongnya berkurang 17,21 juta lembar saham Medco. Tapi dari data yang sama memasuki paruh kedua, BlackRock berbalik arah kembali mengakumulasi saham Medco per Senin tanggal 7 Juli ini. Jadi bertambah sekitar 850 ribuan. Jadi memang menarik. BlackRock tidak sendirian mengakumulasi Medco, ternyata American Century Cost juga ikut mengakumulasi saham Medco. Selanjutnya, State Street Corp juga terpantau masih masuk akumulasi. Jadi menarik, sudah beberapa perusahaan besar masuk akumulasi saham Medco. Secara teknikal juga jika kita lihat sebenarnya ini masih oke. Bisa kita lihat memang sempat berada di bawah 1250, tapi pada saat mengetes garis EMA 50, Medco masih bisa bertahan. Hari Jumat masih naik 0,4% ke 1260. Jadi secara pergerakan apabila teman-teman sudah punya di harga atas maupun harga bawah, misalnya saat ini masih bisa di hold selama kuat di atas garis EMA 50. Apalagi untuk teman-teman mungkin dapatnya di 1000 ke bawah dan saat ini masih belum take profit.
Musa masih bisa jadikan garis EMA 150 di harga 1175 untuk trail stopnya. Dan jika kita perhatikan broker summary pada pedagang hari Jumat, jika kita perhatikan di sini, asing ternyata terpantau keluar. Tapi 1 minggu terakhir ini asing masih masuk. Di broker summary jika kita lihat ini ternyata ada sedikit distribusi. Jadi untuk Medco, walaupun ada distribusi, secara pergerakan saya lihat masih akan sideways, masih ada potensi untuk bergerak di range harga sekitar 1230 sampai 1300. Jadi saya lihat masih ada potensi Medco untuk kembali naik menuju harga 1300. Jadi teman-teman yang sudah punya di 1250 sampai garis EMA 50 bisa pertimbangkan untuk swing, take profit apabila gagal break 1300 atau hold saya terus selama Medco tidak turun mau garis EMA 50 dengan target lebih jauh sekitar 1350 sampai 1400. Dan sekarang kita coba lihat Akra. Akra jika kita perhatikan cara pergerakan belum seoke Medco. Akra saat ini memang masih naik pada perdagangan hari Jumat, naik hampir 2% ke harga 1190. Terus saat ini Akra masih berada di bawah garis EMA 50 150. Bisa kita lihat garis EMA 50 di sekitar harga 1210, garis EMA 150 di sekitar harga 1245. Sedangkan support terdekat untuk Akra ada di harga 1150. Sebelumnya beberapa kali mengetes support ini Akra bisa bertahan, tapi mencoba naik di atas zona 1200, Akra selalu gagal sehingga secara pergerakan dalam 2 minggu ini masih sideways. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Akra, jika kita lihat di sini, asing 2 hari terakhir mulai masuk walaupun jumlah tidak besar, tapi di broker summary terpantau ini ada sedikit akumulasi. Tapi untuk Akra karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 yang masih berupa resisten yang kuat, dan di atasnya juga masih ada resisten di garis EMA 150 harga 1245, misalnya tetap harus hati-hati. Potensi untuk kembali naik mengatas garis EMA 50 150 misalnya masih besar potensinya. Tapi potensi untuk break tetap kita harus wait and see dulu. Kita harus lihat apakah berhasil break. Apabila ternyata berhasil naik tapi mengetes garis EMA 150 gagal break, cara pergerakan masih akan sideways. Masih ada potensi untuk kembali melemah ke 1150. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Akra ternyata gagal naik dari 1250 atau hold terus selama 1150 ini tidak terlewati. Selama masih kuat minimal masih akan sideways. Tapi untuk yang ingin coba pantau dan entry saat ini, menurut saya lebih oke adalah wait and see untuk buy on breakout apabila memang Akra berhasil naik di atas garis EMA 50. Dengan target swing tetap di garis EMA 150 sampai target di sekitar 1280 sampai 1300. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.